Ada nggak dari kamu yang jadi pendukungnya tim The Red Devil? Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadinya apa? Iblis merah atau setan merah? Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena di kepala aku tuh kayak ada siwer atau kesamaran terjemah. Bukankah yang namanya devil itu adalah iblis? Tapi kenapa tim itu dinamakan setan merah? Bagi aku ketika devil jadi setan tuh terlalu megah ya katanya. Today I'm gonna talk about a comic that I have read. Judulnya adalah Not Today Human. Yang kalau kalian perhatiin di sini ada kata lain yang ditutup yaitu adalah Not Today Satan. Ini setan kok bukan devil. Tentang apa ceritanya? Ini aku baca aja blurb-nya ya. Reg, ini namanya Reg, setan pemula yang sangat percaya diri tapi sebenarnya amat bodoh dan belak-belakan dalam menjerumuskan manusia. Karena hal itu, alih-alih menyesatkan, Reg malah membuat manusianya menjadi lebih baik. Ya kalau aku udah krisis identitas sih, kayak who am I? Selain manusia pertama, ia mendapat 2 target manusia lagi dari seniornya. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimana Reg bisa menghasut mereka dan menyelesaikan misinya? So as you can see, there are 3 of them. Ada perempuan masih muda, dia kayak mahasiswi gitu. And this is an older man and a woman. We will find out what happened to this book. Tapi kayaknya nggak akan aku bahas di sini secara utuh. But before I jump to the talk about this book, I wanna talk about POV. Ini nanti akan ada relasinya dengan alasan kenapa aku mau baca komik ini. POV atau sudut pandang adalah hal yang membuat cerita jadi menarik. Semakin aneh pelaku yang menceritakan atau yang memandang sebuah kisah, itu akan semakin unik ceritanya juga. Nah, aku mau ngomongin 2 drama Korea yang menggunakan premis serupa tapi dari POV yang berbeda. Mungkin kalian tahu ada drama Korea Hellbound sama drama Korea Nyakang Bitna, The Devil Jet kalau nggak salah ya. Premis dari keduanya itu kan serupa ya, yaitu tiba-tiba ada makhluk yang bukan manusia, di mana mereka itu membunuh si manusia itu atas dosa yang dikerjakan oleh si manusianya. Aku sebetulnya belum selesai nonton Hellbound, jadi belum tahu apakah memang si orang-orang yang dibunuh oleh makhluk non-human itu adalah para pendosa. Tapi ya kita anggaplah itu premisnya ya. Kita fokus di premisnya. Nah, ketika aku nonton Hellbound, itu kan berarti ada manusia yang tiba-tiba dihajar oleh makhluk lain yang bukan manusia. Setelah dia diumumkan kalau dia itu akan ke neraka akibat dosa yang dia lakukan. Dan ketika nonton, serem banget kan? Kayak aku tuh juga sampai merasa mual ketika lihat bagaimana si manusianya tuh dipukulin, dilempar-lempar, dibanting, terus akhirnya dibakar gitu. Kebayang setakut apa masyarakat ketika mengindra itu. Jadi ketakutannya menembus layar ya. Aku mendapatkan second hand fear dari sana. Tapi ketika aku nonton The Devil Jet di tahun 2024 kemarin, aku yakin aku seperti kalian, excited ketika akhirnya si Devil yang turun ke bumi untuk menghakimi manusia yang sudah berbuat kriminal dengan luar biasa itu, ya doing her mission, ngebunuh si pelaku kriminal itu dengan cara yang luar biasa brutal kan. Kita tuh happy gitu, kayak ada kepuasan yang sama dengan apa yang dia rasakan ketika akhirnya melihat si orang yang berlaku kriminal itu ketakutan kan. Tapi karena perbedaan POV, ketika nonton Hellbound yang itu dari POV masyarakat sipil, kerasa takutnya, sedangkan di Devil Jet itu dari POV-nya si pelaku penghakiman, yaitu si Devil itu sendiri. Jadi kerasa bedanya. Rasanya ketika nonton The Devil Jet itu, kita memahami kenapa dia begitu. Kita nggak merasa berhak menyalahkan Kang Mitna dengan segala mulutnya yang Gen Z banget itu ya. Kita tuh nggak bisa nyalahin karena kita ngerti what happened. Tapi aku akhirnya membayangkan kalau drakornya Kang Mitna itu dari POV masyarakat, itu akan sama seremnya seperti ketika nonton atau ketika mengindra Hellbound. Itu jadi kayak itulah, jadi perbedaan POV itu menciptakan nuansa yang berbeda.
dikang-bitna karena POV dari another karakternya itu saat menghakimi manusia, kita juga ikut senang, ikut puas. Tapi ketika di Hellbound karena POV-nya sipil biasa, jadi takut, jadi kayak nggak mau itu terjadi seperti itu. So, POV adalah alasan kenapa aku ambil komik ini. Soalnya dia bukan POV manusia, which is us, but from the Satan itself. Jadi kayak, okay, I'm gonna read this comic. Nah ini di ininya ada motonya, Your despair our delight. Kesengsaraan kita tuh hal yang menyenangkan buat mereka. The first thing I wanna talk about from this comic adalah ketika si Rank ini ditanya sama seniornya, kita itu ketika jadi setan itu untuk apa tujuannya? Bayangin, setan cuy, sebelum akhir jalani misi pun sampai harus nanya dulu ke diri sendiri, tujuannya apa sih? Makanya ketika aku bacanya aku kayak memperhatikan ke diri aku sendiri gitu loh. Ini setan aja dia nanya loh, what's the purpose of your life? What's the purpose of you being here on earth? And then me as a human being, what's the purpose of me being here on earth? Which is kita tahu bahwa kita punya tujuan ada di bumi itu untuk apa? Ibadah kan kepada Allah. So everything that surrounding us, entah itu rasa sedih, senang, rezeki yang berlimpah atau musibah, kemudian hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan, hal yang bikin nangis, hal yang bikin ketawa, dan hal-hal itu lainnya, itu semua adalah apa-apa yang sebetulnya hanya menjadi medan buat kita untuk melaksanakan ibadah itu. Kita nggak ada di sini to only earn happiness, rizq. Itu cuma bagian dari medannya aja. Pada dasarnya, mau sedih atau senang, masih nggak kita ibadah sama Allah. Mau dalam keadaan berada atau tercukupi atau kekurangan, masih nggak ibadah sama Allah. Masih nggak untuk tetek itu apa ya? Jadi kayak berpegang teguh dengan apa yang sudah Allah kasih ke kita, itu berupa risalah Islam yang dibawa oleh Muhammad kepada kita sebagai Rasul kita. Nah itu kan sebetulnya. Bahkan berusaha semaksimal mungkin agar itu jadi sebuah hal yang Allah itu ridho sama kita dan akhirnya put us to jannah. Amin. Anyway, we come back to the comic. Jadi setelah ditanya sama seniornya, Reg, apa sih tujuanmu sebagai setan? Regnya jawab, menarik manusia ke jalan kita. Terus kata seniornya, oke, caranya. Terus dia dengan bangganya tuh bisikin terus biar bikin dosa. Terus seniornya kayak, astagfirullahaladzim, maneh gitu kan. Ya gak gitu caranya gitu. Terus kata seniornya diterusin, kamu jangan asal bisikin hal-hal yang menurut mereka buruk. Manusia masih bisa merasakan apa yang salah dan benar. Can you read that? See that? Blur ya? And this panel is so amazing because aku diingatkan tentang bahwa kita as human being, memang Allah itu kasih kemampuan untuk bisa peka kepada apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kalau kita hari ini ngebahas nih lagi Ramadan, katanya setan kalau lagi Ramadan dibelenggu. Dan why people still do something wrong? Bahkan ada yang gak puasa. We can't blame setan for that. Karena tadi, sebelum kesana, manusia itu sebetulnya sudah punya kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. So, when we saw, or when we see someone do something wrong, atau pas lagi Ramadan, dia tetap makan di siang hari, padahal tidak ada uzur buat dia, ya berarti dia sedang tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, entah karena dia nggak tahu atau dia lupa atau dia sengaja melupakan. Kalau misalnya kita bertanya lagi, kan sudah ada hidayah dari Allah sudah menerangkan apa yang benar apa yang salah. Gak mungkin lah orang dewasa nggak pernah tahu kalau kita harus puasa pas Ramadan. Jawabannya ada di panel berikutnya. Alasan kenapa sekalipun manusia sudah punya radar untuk membedakan mana yang salah mana yang benar, tapi masih bisa hal yang salah ini. Jadi kata seniornya, untuk bisa goda mereka itu berikan mereka kenyamanan. Itulah tugas kita sebenarnya. Kita tawarkan ke mereka kenyamanan sampai titik saat mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya,
Ternyata sekalipun aku mokel atau aku nggak puasa atau aku berbuka di siang hari, padahal aku nggak ada uzur, toh nggak ada yang negur aku, ibu ayahku nggak marah sama aku, anak-anakku nggak benci aku, tukang warung yang aku beli makannya nggak ngusir aku, malah mempersilahkan aku untuk makan di situ. Nggak ada tuh pemerintah ngehimbau untuk nggak boleh buka puasa. Ketika pun aku buka, aku nggak dapat hukuman apa-apa. Itu adalah kenyamanan. Mungkin buat perempuan kenyamanan lainnya adalah ketika bisa bergunjing ya. Gak ada yang ngingetin, gak ada yang kamu gak boleh ngomong, kamu gak boleh ngomongin dia. Malah kayak makin terpantik. Terusin dan dia apa ceritanya. Jadi makin nyaman untuk kemudian menggibahi sama kita. Jadi ya kita harus melihat ke diri kita jenis kenyamanan apa yang akhirnya menjebak kita sehingga kita itu ada di situasi dimana nggak milih yang benar, padahal kita bisa milih itu. Dan ini baru satu poin yang ada di komiknya, padahal ada banyak lagi yang aku merasa ini bisa dibahas. Oleh karena itu, aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk look to yourself deeper, ya menelaah gitu, apa sih kenyamanan yang berbahaya dan mana yang fine-fine aja buat kita. Kalau Allah kasih kita nyaman dalam taat, ya alhamdulillah kan. Jadi itu rezeki buat kita juga. Ada kemudahan di sana. Dan semoga itu tandanya Allah itu sayang sama kita dan pengen kita terus untuk strive for the goodness so that we can go to Jannah. Dan semoga kita jadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah mau dari perintah Allah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Thank you for watching and I hope I can see you again. Goodbye.